Impact Kids. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, penuh sukacita. Jumpa kembali dengan Ibu Monica dalam acara Impact Kids. Sebelum kita mulai, kita akan mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Yuk anak-anak, mari kita buka di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh mengikuti acara Impact Kids. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah pada hari ini. Tolong kami Tuhan bila kami sebentar hendak belajar firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Berkati acara ini supaya membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Ibu akan bercerita ya. Ada seekor gajah dan 6 orang buta. Nah, karena ini orang buta, mereka masing-masing menceritakan pengalaman mereka bahwa gajah itu seperti apa. Nah, orang yang pertama menyebutkan bahwa gajah itu seperti batang pohon, tinggi, kekar, kokoh, bisa dipeluk gitu. Apa sebabnya orang pertama ini bisa menyebutkan bahwa gajah itu seperti batang pohon? Karena orang ini kan orang buta ya, bisanya meraba ya. Ternyata waktu saat itu dia memegang kaki gajah. Ya, jadi dia mengasumsikan bahwa gajah itu seperti batang pohon. Ya. Orang kedua menyebutkan bahwa gajah itu lebar, tipis, seperti kipas. Ada angin yang keluar katanya. Nah, kenapa orang ini bisa menyebutkan gajah itu seperti kipas? Ternyata orang ini sewaktu itu dia sedang memegang telinga gajah yang memang lebar dan bergerak-gerak karena tipis menghasilkan angin, diasumsikan seperti kipas. Orang yang ketiga dia menyebutkan bahwa gajah itu seperti tombak yang tajam ujungnya. Loh, kok bisa ya seperti tombak? Ternyata orang ketiga ini memegang bagian gading dari gajah itu yang memang ujungnya runcing. Orang keempat menyebutkan bahwa gajah itu seperti ular ya, lentur bergerak-gerak, tapi ujungnya ada lubangnya. Nah, kok bisa seperti ular? Ternyata orang keempat sedang memegang belalai gajah waktu itu. Ya, belalai gajah emang meliuk-liuk ya, seperti ular. Karena orang buta mengasumsikannya demikian. Orang kelima bilang gajah itu seperti tembok yang besar, ya, tapi agak berlekuk sedikit dan kasar. Nah, kenapa bisa dibilang seperti tembok yang besar? Ternyata orang kelima ini memegang bagian badan gajah, bagian perutnya, niraba begitu. Kasar, besar, ada lekukannya dikit ya. Ternyata bagian badan. Dan orang yang terakhir, orang keenam, bilang bahwa gajah itu seperti seutas tali, tapi ujungnya ada jumbanya seperti kuas gitu. Bisa enteng, bisa bergerak-gerak. Oh, kok bisa ya tali? Ujungnya ada kayak buat nguas gitu, bisa bergerak-gerak. Ternyata orang terakhir ini memegang gajah pada bagian ekornya. Dari cerita ibu tadi, apakah semua orang itu salah? Tidak ada yang salah. Semuanya benar, ya.
semuanya benar, karena emang yang disebutkan itu semua bagian dari gajah ya. Gajah punya kakinya yang kayak pohon, punya telinga yang kayak kipas, punya gading yang kayak tombak ujungnya runcing, punya belalai ya. Kita ada lagunya ya, belalai gajah yang panjang. Ingat ya, juga punya badan yang besar, juga punya ekor gajah itu. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Karena masing-masing orang memegang pas kebetulan bagiannya itu yang dipegang, menceritakan yang itu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan cerita pelajaran kita Impact It pada hari ini? Apa hubungannya dengan Alkitab? Ya, Alkitab itu anak-anak ditulis oleh orang-orang yang mendapatkan pewahyuan sendiri langsung dari Allah secara pribadi dalam kondisi tertentu. Yuk kita buka Alkitab kita ya, dari kitab Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ya, jadi kitab Lukas ini tadi ditulis oleh siapa? Ya, betul, oleh Lukas. Dia seorang dokter atau tabib waktu zaman dulu. Nah, masing-masing dari kelima kitab Injil itu menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Ya, semuanya menuliskan tentang pengalaman mereka waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita itu harus membaca semua kitab Injil itu secara keseluruhan. Karena kenapa? Karena kesaksian para penulis yang menulis, yang mendapat wahyu langsung dari Allah itu, mendapatkan wahyunya benar-benar dari Allah, bukan mereka mengarang ceritanya waktu menulis. Ya, berdasarkan pengalaman pribadi mereka dituntun Allah untuk menuliskan dari kitab Injil tadi. Nah, anak-anak, kita bisa mempercayai semua kitab Injil ini karena pewahyuan dari Allah sendiri langsung. Dan anak-anak bisa juga menjadi saksi yang hidup untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui kesaksian pribadi anak-anak, melalui kesaksian pribadi ibu juga bisa berpengalaman pribadi dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Dalam keseharian kita bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu yang telah menebus dosa-dosa kita, yang telah rela mati di kayu salib menggantikan kita untuk menanggung dosa kita. Nah, anak-anak, itu pelajaran kita hari ini. Kita bisa menjadi saksi Tuhan, walaupun anak-anak masih kecil, bisa bercerita seperti para penulis kitab Injil. Mereka dipakai Tuhan untuk mewartakan berita keselamatan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa setiap orang. Anak-anak bisa rajin berdoa, anak-anak rajin membaca kitab suci untuk terus belajar menceritakan pengalaman hidup anak-anak kepada orang lain. Amin. Yuk kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang singkat. Ajar kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, melalui pengalaman hidup kami, berpengalaman bersama dengan Engkau hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, jadikan kami selalu pelaku firman-Mu. Berkati anak-anak ini dalam studinya,
Apa yang mereka lakukan boleh berhasil karena pertolongan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact Kids berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Impact Kids.